Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Master Skyward Sek akan berbicara ketika wanita muda Yizi datang dengan makanan lezat dan anggur yang enak. Dia bahkan secara pribadi menuangkan anggur untuk Sue Ying, Snow Flying Senior. Ini adalah anggur yang secara pribadi aku buat, yang disebut pedang hujan. Biasanya, aku hanya akan membiarkan ayah menikmatinya. Mengatakan itu, dia memberikan gelas pada Sue Ying. Sue Ying tertawa kecil sambil menyesap. Dia tahu setelah minum bahwa nilai anggur ini tidak setinggi itu karena dia telah mencicipi banyak anggur kelas atas sebelumnya di kuil surga Void besar. Tetapi rasa anggur ini relatif kaya, dan itu akan menyebabkan peminum merasakan kehangatan di tubuh mereka. Dia bahkan memiliki perasaan memasuki dunia ilusi. Menarik, Sue Ying memuji. Putri aku cukup berbakat dalam membuat anggur. Hanya saja bakat kultivasinya sedikit lebih lemah dan baru saja memasuki tingkat Dewa Void setelah melintasi banyak jalan bergelombang. The Sky Sword Sek Master disebutkan. Sue Ying dengan lembut mengangguk setelah mendengar itu, dia sudah tidak buruk. Mereka yang bisa menjadi dewa sejati akan memiliki hidup yang kekal dan dapat tinggal selamanya bersama pasangannya. Itu sudah cukup. Istri dan putra Sue Ying sendiri terjebak pada tahap 4 dunia dewa dunia dan bahkan bukan dewa sejati. Itu juga simpul terbesar di hatinya saat ini. Betul, cukuplah bagi mereka untuk hidup abadi bersama teman-teman mereka. The Sky Sword Sek Master menghela nafas saat dia berbicara. Setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, dia hanya menyuruh putrinya pergi bersamanya. Yizi, kamu harus kembali dulu. Master Sekte Pedang Langit memerintahkan. Ya, ayah. Wanita muda Yizi dengan patuh pergi. Halaman ditinggalkan hanya dengan mereka berdua. Baru saat itu Skyward Sek Master mengatakan, untuk memasuki Teluk Harta Karun Monarch Nine Cloud, ada kebutuhan untuk mengumpulkan 5 jepit emas. Kamu dan aku hanya memiliki 2 saja. Aku punya teman baik yang mengatakan kepada aku bahwa dia mengenal seorang kultivator dengan jepit rambut emas ketiga. Secara alami, dia tidak memberitahu aku siapa kultivator itu. Tapi selama kita bisa mendapatkan 2 jepit rambut lagi, adalah mungkin bagi kita untuk bekerja sama dengannya. Petik 2. Bersekutu, Sue Ying mengerutkan kening, apakah kita akan ditikam jika kita bertemu? Siapa yang tahu jika ada raksasa alam primal chaos yang mencari jepit rambut emas juga dalam gelap. Petik 2. Yakinlah. Master Pedang Langit terkekeh. Jika kita bertemu, kita pasti akan bertemu di kota yang dibangun oleh leluhur murni 1. Yang terdekat dari sini disebut kota perlawanan murni. Dalam Pure Resistance City, bahkan keberadaan Rana Primal Chaos tidak akan berani bertindak ceroboh. Bahkan raksasa Rana Primal Chaos dari 3 dunia suci besar dan 2 agama besar tidak akan berani menyinggung Ancestor Pure One. Petik 2. MN, Sue Ying mengangguk. The Nine Cloud Great Land. Pemilik sebenarnya dari tanah ini pada akhirnya adalah leluhur murni. Dia mungkin tidak mau memasuki perang antara kedua negara adidaya, tetapi dia tidak terlalu bersedia untuk menonton negeri 9 awan besar, tempat dia tinggal dihancurkan oleh 2 negara adidaya. Itu sebabnya dia menetapkan begitu banyak aturan. Misalnya, dilarang membuat susunan spasial sama sekali. Itu membuat komunikasi di berbagai tempat di Nine Cloud Great Land sulit. Dan juga, dia telah membangun total 12 kota yang tersebar di Nine Cloud Great Land. Setiap kota berisi susunan yang ia bangun secara pribadi dan inkarnasi yang ia tinggalkan di sana untuk menjaga tempat itu. Inkarnasi Dewa Kosmos, dalam sebagian besar keadaan, tidak akan bisa membunuh tubuh sebenarnya dari raksasa Rana Primal Chaos. Tetapi dengan bantuan Arai, semuanya akan berbeda. Kedua-belas kota ini semuanya berisi susunan yang dibangun oleh leluhur. Dan dengan demikian, inkarnasi dari leluhur murni 1 tidak tertandingi di dalam. Selain itu, ia juga telah menetapkan aturan ketat, melarang keberadaan Rana Primal Chaos memasuki kota. Tujuan membangun kota adalah untuk meninggalkan tanah murni untuk memungkinkan para ahli yang tidak mau berjuang untuk mengolah secara damai. Jika kamu mau, bagaimana kalau aku memberitahu teman baikku itu? Guru Skyward Sek mengatakan. Baik, aku secara alami akan pergi ke teluk-teluk kecil harta karun Monarch Nine Cloud jika aku bisa.
kata Sui Ying. Haha, ini adalah sesuatu yang semua pembudidaya di keinginan Nine Cloud Grid Land kami. Master Sky Sword Sek terkekeh sebelum mengirim transmisinya. Beberapa saat kemudian, dia menambahkan, pihak lain telah setuju. Kami akan bertemu di kota perlawanan murni. Beberapa di antara mereka tinggal di dalam kota itu sendiri, dan beberapa di antaranya cukup dekat. Diperkirakan bahwa pembudidaya terjauh akan mencapai sekitar 50 juta tahun. Kita akan menghabiskan sedikit lebih lama, sekitar 80 juta tahun untuk mencapainya. Brother Flying Snow, demi keselamatan, kita harus bepergian ke sana secara terpisah. Dengan cara ini, kamu dan aku akan lebih aman. Petik 2. Baik, Sui Ying mengangguk. Dia mengerti kewaspadaan pihak lain. Selama mereka melakukan perjalanan ke tujuan mereka secara terpisah, maka hanya mereka yang tahu jalan apa yang mereka ambil untuk sampai ke sana. Mustahil bagi musuh untuk merencanakan dan menyergap mereka. Perjalanannya jauh. Aku akan berangkat besok, kata Sui Ying. Aku akan membutuhkan sekitar 80 juta tahun untuk mencapai, jadi kamu tidak harus terburu-buru. Guru Sky Sword Sek mengatakan. Dia masih ingin putrinya lebih dekat dengan ahli ini. Jika dia bisa bergabung dengan sekte partai lain, itu akan lebih baik. Setelah semua, mendengar dari putrinya, pihak lain baru saja meninggalkan budidaya tertutup setelah menerobos. Siapa yang tahu jika pihak lain masih bisa meningkatkan lebih lanjut, mencapai tahap di mana ia akan tak tertandingi di semua pakar ranah persatuan. Itu berada di tingkat kelima tingkat Star Pagoda, dan juga tingkat kekuatan yang sangat tinggi di tanah suci dari 3 dunia suci besar. Mereka akan dapat menyapu jalan mereka di semua keberadaan. Bahkan di Nine Cloud Grid Land selama tidak ada raksasa Primal Chaos datang. Bahkan jika dia tidak meningkatkan lebih lanjut, dia sebanding dalam kekuatannya dengan Master Sekte Pedang Langit dan juga menyelamatkannya sebelumnya. Aku baru saja keluar dari budidaya pintu tertutup belum lama ini. Jadi aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan. Kata Sui Ying. Jadi seperti ini, itu bagus juga, maka aku tidak akan menahan Brother Flying Snow lagi. Guru Sekte Pedang Langit terkekeh, pada saat itu, kita akan bertemu di kota perlawanan murni dan memasuki teluk-teluk harta bersama dari awan 9 awan bersama-sama. Pada hari berikutnya, Sui Ying mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Nona Yizi sedikit tidak mau berpisah saat dia berdiri di Sky Sword Mountain. Dia mengagumi dan berterima kasih kepada Sui Ying, dan ingin membawanya sebagai guru. Sayang Sui Ying pergi terlalu cepat. Pada hari-hari berikutnya, Sui Ying bepergian ke banyak tempat di Nine Cloud Grid Land. Dia menikmati pemandangan yang tersisa di sisa dunia suci kuno yang primitif. Dia sesekali akan duduk bersila di dataran terpencil untuk mengolah. Ketika dia bertemu kejahatan tertentu, seperti iblis yang melahap seluruh desa, Sui Ying tanpa ragu akan bertindak. Dia akan memeriksa jiwa pihak lain sebelum membunuhnya. Dan jika dia merasa seperti itu, dia akan memberikan petunjuk sesekali kepada anak nakal yang tinggal di sini. Dalam sekejap mata, 50 juta tahun telah berlalu. Di atas sekelompok gunung, Sui Ying berjubah putih berjalan keluar dari rumah kayu. Dia mengerutkan kening. Aku sudah memahami semua kedalaman gaya kedua, dunia gelap, tapi aku tidak bisa melepaskan langkah itu. Kenapa begitu? Petik 2. Dia berkultivasi selama total 18 miliar tahun di Palace Hall of Time. Dia telah membudidayakan 13 pedang apokaliptik, dan Play Triple Diagram menjadi kekuatan tempur tingkat pagoda bintang kelima. Dia bahkan telah mencapai pedang apokaliptik kelima, menyederhanakannya untuk membuat versi baru, pembunuhan naga ikan. Seperti Dao of Mirage yang memiliki bakat terbesar, Sui Ying telah lama memahami semua misteri mendalam di balik gaya kedua. Dari Dark World, Sky Punishment Edge. Tapi dia tidak bisa melepaskan tekniknya. Dia bahkan telah mengubah dan menyempurnakan gaya pertama, Gelembung Gelap, untuk membuatnya lebih sesuai untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia telah menghabiskan 50 juta tahun bepergian di sekitar tanah 9 awan besar ini, namun dia tidak bersantai dalam budidayanya. Apa yang terjadi? Aku telah memahami dengan jelas langkah Sky Punishment Edge. Aku tidak lagi memiliki kebingungan di dalamnya, namun aku tidak bisa menampilkannya. Sui Ying merasa tidak nyaman,
Aku telah menyederhanakan pedang apokaliptik kelima dan juga memahami beberapa bagian dari pedang apokaliptik keenam. Menilai dari kecepatan ini, aku mungkin memahami pedang apokaliptik keenam bahkan sebelum melepaskan ujung punishment langit. Petik 1. Seperti seni absolut dari kuil Void surga besar, dia bisa menggunakan gerakan itu saat dia memahaminya. Tetapi meskipun memahami gaya kedua dunia gelap, ia tidak bisa melepaskan tekniknya. Master dunia gelap itu tidak menjelaskan mengapa ini begitu dalam seni absolut yang ditinggalkannya. Kecuali aku salah mengerti sesuatu? Mustahil. Dengan pencapaian aku di Dao of Mirage, tidak mungkin bagi aku untuk membuat kesalahan tingkat rendah. Pikir Sui Ying, pasti ada masalah tertentu di suatu tempat. Petik 2. Saatnya aku bepergian ke kota perlawanan murni. Sui Ying memperluas akal sehatnya. Tidak ada pembudidaya lain dalam 150 juta kilometer di sekitarnya. Hua. Dia melambaikan tangannya. Sebuah pusaran ruang besar berdiameter 33 meter yang terbentuk di depannya. Sui Ying mengambil langkah sebelum memasukinya. Dia memasuki pusaran ruang waktu dan melanjutkan perjalanannya. Nine Cloud Grid Land pada akhirnya terlalu besar. Gunung Pedang Langit yang dipilih oleh Master Pedang Langit untuk diatur akan secara alami lebih dekat dengan salah satu kota yang dibangun oleh Ancestor Purewan. Itu benar-benar sudah dianggap cukup dekat karena Master Sekte Pedang Langit dapat mencapai kota perlawanan murni dalam 80 juta tahun. Tapi Sui Ying bepergian menggunakan pusaran ruang waktu. Itu sama sekali berbeda. Hanya 300 tahun kemudian, Sui Ying muncul di tempat tanah sunyi diam-diam. Dia kemudian merobek kekosongan dan terbang untuk waktu yang dibutuhkan untuk minum teh sebelum melihat kota yang megah dan kuno. Kota ini ditutupi oleh cahaya pelangi di atasnya, itu adalah cahaya yang terbentuk dari arai yang menyelimutinya. Sui Ying berubah menjadi aliran cahaya sebelum terbang melalui pintu kota. Dia mengambil beberapa langkah setelah mendarat di dekat pintu kota dan masuk melalui barisan berputar. Menjadi ahli Rana Persatuan, ia tidak ditolak oleh arai yang dibangun oleh Dewa Kosmos ini untuk masuk. Pure Resistance City adalah kota yang diciptakan oleh Dewa Kosmos, leluhur murni satu. Kuantitas dan kualitas para pembudidaya yang berkumpul di kota ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di kota-kota kekacauan utama di bawah kuil surga Void besar karena dunia suci kelautan 7 bintang jauh lebih aman. Kedua agama hanya akan mengirim inkarnasi dari Rana Primal Chaos paling ahli dalam dunia suci samudera 7 bintang paling banyak. Selain itu, mereka yang berstatus cukup di Seven Star Oceanic Secret World dapat langsung melaporkan ke atas kepada mereka seperti Forefather Tian Yu dan Devil Mountain Primogenitor untuk mengirim inkarnasi ke bawah. Dengan demikian, beberapa ahli yang dapat mencapai Star Pagoda tingkat kelima dapat dengan mudah menempati suatu wilayah di dalam 3 dunia suci yang agung dan tidak perlu takut dengan kedua agama tersebut. Tapi itu berbeda di 9 Cloud Grid Land. Dua agama besar telah menempatkan para ahli Primal Chaos di sini untuk waktu yang lama, menghasilkan lokasi yang lebih berbahaya. Mereka yang ingin berkultivasi dalam damai lebih bersedia untuk tetap berada di dalam kota-kota yang diciptakan oleh leluhur murni satu dan menerima perlindungannya. Ya. Setelah mendorong membuka pintu halaman, Sui Ying berjubah putih meninggalkan tempat itu. Master-master Sekte Pedang Langit yang paling lambat akhirnya tiba. Petik 1. Dia baru saja menerima informasi yang dikirim oleh Master Sekte Pedang Langit bahwa mereka akan berkumpul di titik pertemuan. Sudah waktunya bagi mereka untuk menuju Teluk Harta Karun Monarch Nine Cloud. Tidak ada seorang pun di Star Pagoda kekuatan tingkat 5 di Celestial Water City. Dengan hanya 3 di kekuatan tingkat keempat, Sui Ying bisa melihat dari aura para ahli di kota ini. Dia merasa agak sedih. Setelah 30 juta tahun, ia cukup akrab dengan kota perlawanan murni, dan hanya ada 1 di tingkat kelima kekuatan pagoda bintang di kota ini, 12 di tingkat kekuatan keempat dan begitu banyak di kekuatan tingkat ketiga sehingga bisa menakuti orang lain. Petik 1. Dunia suci secara alami memiliki lebih banyak ahli, tetapi mereka tersebar di dunia suci. Tidak termasuk raksasa Primal Chaos milik kuil Great Void Heaven, Pulau Primogenitor, dan wilayah suci cahaya giok di 7 bintang Oceanic Secret World. Mengingat betapa luasnya dunia suci itu,
banyak negara adidaya primal Chaos lainnya tinggal di daerah yang lebih terpencil. Dengan lebih dari setengah raksasa ini tidak mau bergabung dengan Tanah Suci. Mereka lebih suka membentuk wilayah mereka sendiri sehingga tidak ada yang akan memerintah mereka. Misalnya, Istana Gurun Leluhur Dunia Suci Unicorn Timur tidak bergantung pada Dewa Kosmos sama sekali. Sue Ying merobek kekosongan di dalam kota. Dia segera tiba di luar halaman. Sudah ada Livevom boneka dewa sejati yang melayani di luar halaman. Bentuk boneka itu mengulurkan tangannya dan menghentikan Sue Ying, tolong berhenti. 5 orang, kata Sue Ying. Ini adalah sinyal rahasia yang diberitahukan kepadanya oleh Master Sekte Pedang Langit. Silahkan. Bentuk boneka tidak lagi menghalangi dia. Sue Ying masuk. Halaman ini tidak terlalu besar. Setelah menyeberang melalui halaman depan, ia segera tiba di aula istana bagian dalam di mana ada 3 tokoh lainnya berkumpul. Sue Ying tidak mengenali satupun dari mereka. Kakak terbang salju. Master Skysword segmen transmisikan, aku sudah di sini. Orang yang mengenakan jubah emas di sebelah kiri adalah aku. Kenapa kamu tidak mengubah penampilanmu? Petik 2. Sue Ying tetap berjubah putih dan berambut putih dengan topeng perak di wajahnya. Yang lain akan mengubah aura mereka, penampilan dan mencoba menyembunyikan identitas mereka kali ini. Kalau tidak, setelah masalah berakhir, begitu informasi tentang mereka mendapatkan harta karun itu tersebar, itu akan menarik banyak masalah. Master Skysword segmen transmisikan, setelah masalah berakhir jika aku berhasil mendapatkan harta, aku bahkan akan tetap di kota perlawanan murni untuk waktu yang lama. Paling banyak aku akan mengirim inkarnasi aku kembali ke Skysword Mountain. Kamu harus waspada juga dan tidak mengungkapkan identitas kamu. Petik 2. Brother Skysword, jangan salah paham. Penampilan aku saat ini bukan penampilan aku yang sebenarnya. Lagi pula, aku tidak sepenuhnya yakin tentang masalah sebelumnya tentang campur tangan antara kamu dan Blaze Valley Master. Aku tidak ingin gagal dan bahkan menyinggung musuh besar seperti Blaze Valley Master. Sue Ying mentransmisikan. Pada saat ini, Sekte Pedang Langit berjubah emas menjadi sedikit heran. Apa pria? Flying Snow ini sama sekali tidak menunjukkan penampilan aslinya. Orang keempat ada di sini. Ada 3 yang duduk di aula istana. Selain Master Pedang Langit berjubah emas, ada 1 di jubah hitam dan tertutup kabut hitam ringan. Sulit untuk membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Yang ketiga adalah sebongkah besar dengan tubuh besar dan lengan yang sangat besar. Ketebalan pahanya rata-rata, meskipun lengannya lebih besar dari pahanya. Dia memancarkan aura buas. Duduk, pria berotot ini berkata, kami sedang menunggu orang terakhir. Sue Ying tidak menjawab, dia hanya memilih posisi dan duduk. Keempat sosok itu berada di aula istana. Itu tenang, semua orang tahu bahwa mereka berkumpul kali ini karena menggunakan jepit rambut emas satu sama lain. Begitu mereka memasuki Teluk Harta, mereka mungkin hanya menjadi pesaing. Demi harta, mereka akan saling membunuh. Itu adalah sesuatu yang sering terjadi. Jadi, semua orang harus menjaga kewaspadaan dan bahkan tidak mengungkapkan identitas mereka sama sekali. Beberapa saat kemudian, seorang wanita mengenakan gaun abu-abu longgar datang. Wanita ini memiliki penampilan yang biasa, meskipun matanya dipenuhi dengan tekanan yang tak terlihat. Sue Ying menatap mata pihak lain dan tidak bisa menahan diri untuk merasakan sentakan di hatinya. Level ketiga dari wilayah hati. Alam hati terbagi menjadi 3 tingkatan utama. Kosmos kampung halamannya mungkin telah melahirkan beberapa dewa void, tetapi saat ini, hanya Sword Master dan leluhur iblis yang telah mencapai tingkat ketiga dari jantung. Sue Ying mungkin memiliki kemampuan pemahaman yang hebat, tetapi setelah datang ke Tanah Suci Kuil Surga Void besar, ia mengalami terlalu sedikit hal. Sebagian besar waktu dihabiskan dalam budidaya tertutup, dan dia tidak memiliki banyak terobosan di ranah hatinya. Sama seperti leluhur iblis dan Sword Master, mereka pernah menjadi saingan. Selama periode sebelumnya, leluhur iblis lebih kuat. Tapi akhirnya, Sword Master menjadi lebih luar biasa dan lebih dalam kekuatannya dan telah sepenuhnya menyingkirkan iblis leluhur. Leluhur iblis memperlakukan Sword Master sebagai saingannya dan akhirnya menerobos di dalam hatinya juga. Keduanya saling bersaing.
Adapun Sui Ying, ia mengalami terlalu sedikit hal dibandingkan dengan mereka berdua. Gadis ini tampaknya telah mencapai tingkat jantung ketiga, namun dia tidak berencana menyembunyikannya. Apakah itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri? Sui Ying dalam hati terkejut. Jika pihak lain dengan sengaja mempertahankan aura wanita itu, dia tidak akan menemukan betapa menakutkannya tekad wanita itu. Baiklah, semua orang ada di sini. Pria berotot itu berdiri. Dia hanya melirik gadis yang datang terakhir tanpa terlalu memperhatikannya. Karena dunia hati yang mendalam tidak berarti dia akan kuat. Beberapa sistem kultivasi lebih berfokus pada bidang jantung seperti heks dan hukum dan sistem misteri yang mendalam. Beberapa tidak peduli sama sekali seperti sistem kelas melahap dan sistem garis keturunan. Semua orang tidak membawa makhluk hidup lain dalam harta Edenmu, kan? Pria berotot itu berkata dengan suara rendah. Suaranya memiliki karakteristik yang menekan di dalam. Teleportasi jepit rambut emas hanya bisa mengirim 5 makhluk hidup. Saat kita membawa makhluk hidup lain bersama kita dalam harta Eden kita, teleportasi akan gagal. Tidak. Tentu saja tidak. Poin ini adalah sesuatu yang aku tahu. Semuanya mengakui. Master Pedang Langit berjubah emas lalu berkata, mari kita ambil jepit rambut emas kita. Semua yang hadir tidak ragu. Dengan flip tangan mereka, kelima ahli itu membawa jepit rambut emas masing-masing di tangan mereka. Ini membuat semua orang yang hadir santai. Meskipun mereka hanya saling menghubungi melalui satu garis, dan samar-samar mengakui bahwa mereka memiliki jepit rambut emas masing-masing, itu jauh lebih baik melihatnya dengan mata mereka. Mengaktifkan. Mereka berlima segera mengaktifkan jepit rambut emas di tangan mereka dengan energi Dewa Void mereka. Weng, 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 weng. Setelah 5 jepit rambut emas diaktifkan, pada saat itu, pola-pola emas misterius mengambang di permukaan jepit rambut. Sui Ying tidak bisa lagi merasakan jepit rambut di tangannya dikendalikan sendiri. Kekuatan spasial yang mengerikan memaksa jepit rambut keluar dari itu. Kelima jepit rambut emas terbang bersama, dan ketika mereka terbang ke udara di aula istana, pola emas mereka mulai menghasilkan susunan spasial yang menakutkan. Hua gelombang. Ruang seperti air yang mengalir pada saat ini. Sui Ying bisa merasakan tubuhnya dengan nyaman melewati ruang seperti air, dan ketika pemandangan di depannya menjadi jelas, dia sudah tiba di lokasi lain. Lokasi ini sudah berada di suatu tempat yang jauh dari tempat kota perlawanan murni. Sui Ying dan 4 tokoh lainnya mendarat di pantai batu. Di belakang mereka ada sepotong ruang putih terdistorsi. Dan di depan mereka, ada pagoda emas yang menjulang. Treasure Cove God Pagoda. Laki-laki berotot dengan lengan tebal itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Ini adalah istana Dewa Harta Karun. Kami akhirnya di sini. Sosok yang diselimuti samar-samar dalam kabut hitam berkata juga. Suaranya tampak agak tajam. Mata Sui Ying cerah juga saat dia melihat pagoda dewa yang tingginya hampir 330 meter. Pagoda Dewa Harta Karun. Saat itu tepat sebelum Dewa Kosmos, Raja Sembilan Awan, meninggal, ia meninggalkan 16 teluk harta, dan mereka adalah 16 Treasure Cove Pagoda Dewa. Pagoda Dewata Harta Karun disembunyikan di ruang-ruang unik di berbagai wilayah di Tanah Tinggi Sembilan Awan. Dengan kekuatan Monarch Nine Cloud, jika ia memutuskan untuk membangun lokasi dengan seluruh kekuatannya, Dewa Kosmos lainnya tidak akan dapat menemukannya. Menghancurkan seluruh negeri Sembilan Awan besar tidak ada gunanya karena 16 Treasure Cove God Pagoda ini tidak berlokasi di dalam dunia Sembilan Awan besar tanah biasa. Ini adalah ruang yang seluruhnya berwarna putih dengan diameter beberapa puluh kilometer. Di tengah ruang ini adalah pagoda dewa. Banyak informasi melayang di benak Sui Ying. Ingin pergi? Ada 2 cara. Pertama adalah terbang langsung menuju batas putih yang jauh dan kontak langsung dengan ruang terdistorsi di ujungnya. Seseorang akan diteleportasikan ke dunia Sembilan Awan dunia yang biasa. Metode lain adalah tetap di dalam ruang ini selama 3 hari. Pada akhir 3 hari, bahkan jika seseorang tidak mau pergi, dia masih akan dipaksa keluar dari tempat ini. Aku harus mengumpulkan harta yang cukup dalam 3 hari ke depan. Sui Ying memandang pagoda Treasure Cove God di depannya. Matanya berubah tajam. Selama dia mendapatkan banyak hal saat ini,
maka dia bisa mengumpulkan bahan-bahan yang cukup untuk membantu budidaya Jing Qiu dan Yuer. Kali ini, tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Keinginan Sui Ying sama dengan 4 lainnya. Ini adalah peti harta karun Dewa Kosmos. Sou. Bersama dengan gadis dalam gaun abu-abu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.